Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 14. Pada kesempatan kali ini di video YouTube saya akan mereview sedikit tentang materi nasionalisme yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi. Adapun outline-nya, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, yang ketiga ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang keempat ASN sebagai pelayan publik, yang kelima ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, pada pembelajaran agenda nilai-nilai dasar CPNS kita berfokus pada nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yaitu termasuk pada sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Sebelum kita memasuki materi tentang nasionalisme, kita harus tahu dulu apa itu nasionalisme. Menurut modul nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Jadi harus kita garis bawahi bahwa menghormati bangsa lain adalah contoh suatu perbuatan yang menunjukkan nasionalisme kita. Kemudian yang selanjutnya ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, di sini artinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi pada pasal 10 sampai 11 itu terdapat fungsi dan tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Dan ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, adapun penyusunan undang-undang tersebut ada dua stakeholder, yaitu pertama adalah DPR dan DPD, kemudian dengan presiden stakeholdernya, kemudian muncullah undang-undang. Yang selanjutnya adalah ASN sebagai pelayan publik. Ruang lingkup pelayan publik ada tiga. Yang pertama adalah pelayanan barang publik, yang kedua pelayanan jasa publik, yang ketiga adalah pelayan administratif. Contoh dari pelayanan jasa publik yaitu penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua adalah pelayanan barang publik, atau yang pertama yaitu yang dimaksud pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang selanjutnya adalah pelayanan administratif, yaitu sebagaimana yang dimaksud adalah pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya seperti Dukcapil, pembuatan kartu keluarga, pembuatan KTP, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di sini yang dimaksud adalah aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil daerah, yaitu ASN yang profesional adalah bebas dari intervensi politik, bersih dan praktik korupsi. Kemudian adapun faktor pelanggaran netralitas ASN. Yang pertama adalah solidaritas karena kekerabatan ASN dengan politisi. Misalnya sebagai ASN kita ikut-ikut atau menjadi tim sukses dari partai politik, seperti itu. Nah, itu adalah suatu pelanggaran netralitas ASN. Yang kedua adalah mobilisasi oleh atasan yang bersangkutan. Jadi artinya kita ditugaskan oleh atasan kita. Yang ketiga adalah adanya kepentingan ASN tersebut untuk ikut dalam politik. Jadi misalnya apabila kita mendukung salah satu calon wali kota misalnya, maka kita akan dijanjikan untuk promosi menduduki jabatan tertentu. Nah, itu adalah contoh dari pelanggaran netralitas ASN. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.